Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Lestiwardana dengan nomor induk mahasiswa 401231111130 dari kelas FH5D mata kuliah Hukum Humaniter. Selaku dosen pengampu kami yaitu Bapak Sintong Aryon Hutapea SHMH. Baik, di sini saya ingin mereview film Jagal karya Joshua Oppenheimer. Adalah salah satu dokumenter paling kontroversial dan berpengaruh yang pernah dibuat tentang sejarah kekerasan politik di Indonesia, khususnya tragedi tahun 1965 sampai 1966. Tidak seperti film dokumenter sejarah pada umumnya yang mengandalkan arsip, narasumber korban, atau wawancara dengan ahli. Jagal justru memberi panggung bagi para pelaku pembunuhan massal untuk menceritakan, bahkan memeragakan kembali tindakan yang pernah mereka lakukan. Pendekatan ini menghasilkan potret groteks tentang kekuasaan, impunitas, dan banalitas kejahatan yang masih berakar kuat puluhan tahun setelah peristiwa itu berlangsung. Pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dalam review ini adalah, apakah dalam film Jagal terdapat pelanggaran HAM berat, dan jika ada, bagaimana bentuknya? Jawabannya ya, film ini secara eksplisit memperlihatkan adanya pelanggaran HAM berat, terutama adanya masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dipahami dalam standar hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Hukum Internasional Statuta Roma tahun 1998. Yang pertama, pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam film ini, Anwar Congo dan rekan-rekannya mantan jagal dari Medan secara terbuka menceritakan sebagaimana mereka membunuh orang-orang yang dituduh sebagai komunis, simpatisan PKI, atau sekedar kelompok yang dianggap berseberangan. Adanya rekonstruksi pembunuhan yang mereka lakukan menunjukkan metode pembekapan, penggantungan, penyiksaan, hingga pembantaian massal yang dilakukan dengan alasan pembersihan negara. Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan pasal 7 Statuta Roma, tindakan pembunuhan sistematis dan terencana terhadap penduduk sipil adalah bentuk pelanggaran HAM berat. Film Jagal menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara meluas dan sistemik, dilakukan oleh kelompok paramiliter yang mendapat legitimasi negara. Yang kedua, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Dalam film menggambarkan berbagai bentuk penyiksaan yang dilakukan terhadap tahanan sebelum mereka dibunuh. Ini termasuk pemukulan, intimidasi ekstrim, perlakuan merendahkan martabat manusia, hingga kekerasan seksual yang diceritakan meski tidak diperlihatkan secara eksplisit. Tindakan penyiksaan merupakan pelanggaran HAM berat jika dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis terhadap penduduk sipil. Film ini menampilkan pengakuan para pelaku yang justru disampaikan dengan nada bangga, memperlihatkan betapa kekerasan telah menjadi alat politik ketika itu. Yang ketiga, penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang. Banyak dari korban peristiwa tahun 1965 sampai 1966 ditangkap tanpa proses hukum yang jelas. Dalam film ini, Anwar dan kelompoknya menceritakan bagaimana mereka dapat menangkap siapa saja hanya berdasarkan kecurigaan atau daftar nama yang diberikan oleh militer. Penangkapan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum yang sah termasuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Film Jagal memperlihatkan bahwa praktik ini merupakan bagian dari sistem yang lebih luas, bukan tindakan individu. Yang keempat, ancaman dan teror sebagai mekanisme pengendalian sosial. Salah satu kekuatan film ini adalah bagaimana ia menunjukkan bahwa kekerasan tidak terhenti pada tindakan pembunuhan saja, tetapi juga menciptakan kultur ketakutan yang berlangsung hingga hari ini. Para pelaku digambarkan masih memegang posisi sosial dan politik yang kuat, sementara korban dan keluarganya hidup dalam trauma dan stigma. Dalam konteks HAM, teror sistematis terhadap kelompok tertentu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak hidup bebas dan dari rasa takut. Kesimpulannya, film Jagal memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan apakah terdapat pelanggaran HAM berat. Bukan hanya ada, tetapi film ini sendiri menjadi bukti historis dan psikologis tentang bagaimana pelanggaran tersebut
terjadi sekaligus bagaimana impunitas atas pelanggaran itu terus bertahan melalui pengakuan terbuka para pelaku ketika melihat gambaran nyata tentang pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan kebebasan, kekerasan sistematis, dan teror yang dilakukan secara terorganisasi terhadap warga sipil. Semuanya merupakan kategori pelanggaran HAM berat dalam hukum internasional. Dokumenter ini bukan sekedar film sejarah, ia adalah peringatan moral tentang bahaya kekuasaan tanpa akuntabilitas dan urgensi rekonsiliasi berbasis kebenaran. Sekian review dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.